Itu ada ratusan kitab nasab, saudara. Ada yang hilang, ada yang tidak ketemu. Cuma gara-gara 7 kitab dia menyebutkan, kau bilang tidak ada. Kok enaknya, saudara? Tidak menyebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate perjalanan ya hiruk pikuk masalah habaib, di mana ada video yang cukup menarik dari Habib Hanif ini. Bagaimana dia berapi-api menjelaskan ya bahwa kalaupun ada kitab yang tidak menyebutkan nama Ubaidillah bin Ahmad, itu hanya beberapa kitab saja. Sementara banyak kitab ya yang lain yang menjelaskan itu. Dia pun mengangkat ya, karena ini upaya untuk kemudian membantah daripada tulisan Kiai Imaduddin Utsman. Tetapi tentu kita penasaran seperti apa ya kitab yang menjadi rujukan Habib Hanif ini ya, dan itu kitab ditulis abad keberapa, dan seperti apa pemahaman ya Habib Hanif terhadap ya muatan-muatan daripada isi kitab itu. Karena sejauh yang kita lihat bahwa argumen-argumen yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Utsman sampai hari ini itu masih belum terbantahkan. Sementara kitab-kitab yang dipakai baik oleh Habib Hanif maupun Kiai Imaduddin Utsman maupun Kiai Nur Ikhya ini sama kitabnya. Tetapi kenapa bisa pemahaman itu, pemaknaan itu kemudian ya belum ketemu? Ini kan menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua. Dan ternyata bahwa memang pemahaman ya Habib Hanif ini ternyata itu dikoreksi ketika dia memahami ya keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat para ulama yang ada dalam kitab tersebut. Padahal kitabnya ini sama. Ya. Nah, disinilah memang penting untuk kemudian kita ya mencermati lebih jauh, karena bagaimanapun juga bahwa persoalan ini telah menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, yang tentu kita butuh jawaban yang nantinya betul-betul bisa mengakhiri polemik ini. Kita simak dulu ya bagaimana ulasan Habib Hanif yang kemudian itu dikomentari lebih jauh. Mari kita simak sama-sama. Terus apa yang beliau paparkan? Saudara, kitab bukan cuma 7 itu doang. Kitab itu banyak, saudara. Kalau Anda lihat Tabaqatun Nasabin atau Munyatur Raghibin fi Tabaqatin Nasabin karya Kammunah atau Mu'jamun Nasabin karya Al-Rashid, itu ada ratusan kitab nasab, saudara. Ada yang hilang, ada yang tidak ketemu. Cuma gara-gara 7 kitab dia menyebutkan, kau bilang tidak ada. Kok enaknya, saudara? Tidak menyebutkan bukan berarti nggak ada, saudara. Ada banyak ya, kitab-kitab gitu lain. Cuman mari kita lanjutkan lagi. Di antaranya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, seorang ulama nasab di zamannya, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Murtadha Az-Zabidi, sahib Syarah Ihya Ulumuddin, sahib Ithabus Sadah, sahib saudara Tajul Arus Bisyarhil Qamus, yang disebutkan sebagai Khatimatun Nasabah fil qarni tsani ashar wa tsalits ashar yurja ilaihi fi ilmi al-ansab. Beliau mengutip dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Syekh Syaraf Al-Ubaidili bersaksi, saudara, bahwasanya Imam Ahmad ibn Muhajir hijrah dari Basrah ke Madinah ke Hadramaut bersama putranya yang bernama Abdullah, saudara. Bahkan beliau juga mengutip dari Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi di sini maksudnya adalah Mus'ab bin Zubair bin Bakar, yang kata Murtadha Az-Zabidi satu zaman dengan Ubaidillah bin Ahmad, saudara. Beliau juga mengutip dari Al-Umari dalam kitabnya lain, Musyajjarul Ansab, yang saya cari-cari katanya mafqud, saudara. Artinya apa? Ada, dikutip. Kalau kamu belum menemukan, jangan bilang nggak ada. Betul. Betul. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada seorang ulama, mu'arrikh al-Yaman, ulama besar, namanya Al-Imam Al-Janadi atau Al-Jundi. Silakan ditahqiq, saudara. Al-Janadi atau Al-Jundi namanya. Beliau punya kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk.
Kemudian kitab ini diringkas 100 tahun kemudian. Al-Jundi dia wafat di tahun 700-an, saudara, di abad ke-8 awal-awal. Diringkas oleh Al-Ahdal, Al-Husain Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Ini ringkasan, tapi juga ada tambahan. Ini kitab dijadikan sandaran oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dijadikan sandaran oleh As-Sakhawi. Saudara, Al-Jundi secara rinci, saudara, menyebutkan bahwasanya termasuk daripada Al-Ba'alawi di Hadramaut adalah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, keturunan Ali bin Ubaidillah. Nah, selain daripada 7 kitab yang tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ada banyak kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kata beliau. Salah satunya adalah Al-Ubaidili. Syekh Al-Ubaidili ya menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi. Tapi begini teman-teman ya, di dalam kitab Ar-Raudul Jali karya daripada Syekh Murtadho Az-Zabidi itu tertulis pada halaman di mana di situ ada pembukaan dengan basmalah, kemudian judulnya adalah Nasrul Muhaqqiq ya. Ini pernyataan dari muhaqqiq gitu loh. Ya, di situ ada kalimat faqad hammalani ala ta'lifi hadhihi risalah. Ya, maka sungguh telah meminta kepadaku untuk menulis risalah ini. Siapa yang minta? Al-Akhul Fadil Al-Allamah Al-Faqid Dzin Nisbatain At-Tahiratain As-Sayyid Mustafa bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis As-Sayyid Abdurrahman Al-Idrus At-Tarini Al-Husaini. Ya, jadi yang meminta beliau untuk menulis kitab ini adalah teman seperguruannya, yaitu yang bernama Habib Mustafa, Sayyid Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus gitu loh. Dia diminta untuk menulis ini. Nah, karena dia diminta untuk menulis ini ya toh, maka di keterangan kitab ini dalam bab tentang putra-putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat, itu jelas sekali kalimat yang ditulis oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi. Nah ini ya halamannya ya. Nah setelah beliau di halaman sebelumnya itu menyebutkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu punya putra 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab-kitab yang lain seperti misalkan Asy-Syajaratul Mubarakah dan yang lain-lain ya. Nah beliau mengatakan tuh waqad anjabah, dan sungguh Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi atau An-Nakib atau Al-Muhajir itu punya keturunan. Walahu atibun bin Misra warrai wa wasit wal Basrah wa Baghdad ya. Nah, dan baginya keturunan yang menyebar di Mesir, di Rai, di Wasit, di Basrah dan di Baghdad gitu loh. Tidak ada sebutan Yaman di situ. Hanya Mesir, Rai, Wasit, Basrah dan Baghdad. Yaman tidak disebutkan di situ gitu loh. Nah, kemudian beliau mengatakan hadza ma ittafaqu alaihi an-nasabuna min aqibi Ahmad bin Isa An-Naqib ya. Adapun 3 orang putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib atau Al-Muhajir, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, itu adalah nama-nama putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang para ahli nasab itu telah sepakat min aqibi Ahmad bin Isa An-Naqib sebagai putra-putra dari Ahmad bin Isa An-Naqib. Kemudian koma di situ gitu loh. Komanya bagaimana? Lanjutan dari koma itu, wa amma waladuhu Abdullah wa qila Ubaidullah fahuwa alladhi intaha ilaihi far'u hadhihi syariatil mubarakah ya. Adapun putra laki-lakinya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang bernama Abdullah dan juga disebutkan namanya sebagai Ubaidillah, nah dialah yang terhenti kepadanya cabang dari pohon silsilah yang diberkahi ini gitu loh. Nah kalau kita fahami gitu, dalam ilmu gramatika bahasa Arab gitu, ketika beliau itu sudah mengatakan wa hadza mattafaqu alaihi nasabuna min aqibi Ahmad bin Isa An-Naqib,
kemudian dia menyebutkan lagi dengan kalimat permulaan wa amma waladuhu, itu berarti Abdullah dan Ubaidillah ini tidak termasuk kepada kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena ada kalimat susulan dengan tarkib wa amma waladuhu. Tarkibnya apa itu? Tarkibnya mubtada khabar gitu loh. Di mana mubtada khabar ini kita ketahui semua, kalangan santri pasti tahu bahwasanya apa? Kalimatur raf'iyah fi awalil jumlah atau ismun marfu'un fi awalil jumlah gitu loh. Yaitu kalimat yang dirofakkan pada permulaan kalimat atau isim yang dirofakkan pada permulaan kalimat. Berarti kalau ini jumlahnya mubtada khabar, berarti ini permulaan kalimat yang tidak termasuk kalimat sebelumnya. Artinya yang tiga orang itu disepakati oleh para ulama ahli nasab, yang berikutnya yaitu Abdullah wakila Ubaidillah itu yang tidak disepakati gitu loh. Nah, kenapa Syekh kenapa Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan seperti itu dalam kitabnya? Karena ini atas permintaan Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus, seperti yang tadi disebutkan dalam halaman awal tadi pada Nasrul Muhaqqiq, ya, pernyataan si pentahqiq gitu loh. Nah, adapun beliau menyebutkan bahwasanya Syekh Murtadha Az-Zabidi di dalam kitab Nurul Jali itu mengutip ucapan daripada Syekh Al-Ubaidili yang menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah, kemudian menjelaskan riwayat perjalanan hidup beliau sampai ke Hadramut gitu kan. Nah, itu yang menjadi distorsi antara kitab Raudul Jali yang dibaca oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga yang dijadikan referensi oleh Habib Hanif, itu dua kitab yang berbeda. Bukan berbeda kitabnya sama Ar-Raudul Jali, pengarangnya sama Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi isinya berbeda. Nah, itu yang menjadi distorsi gitu loh, antara kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Imad dan juga kitab yang dijadikan referensi oleh Habib Hanif. Padahal nama kitabnya sama, Ar-Raudul Jali, pengarangnya pun sama Syekh Murtadha Az-Zabidi. Makanya Kiai Imad bilang gitu loh, mana kitab yang dijadikan rujukan oleh Az-Zabidi ketika beliau mengutip pernyataan daripada Al-Ubaidili, karena di kitab saya nggak ada, padahal kitabnya sama gitu loh, cuman beda cetakan saja. Nah, itu yang menjadi distorsi gitu ya. Nah, artinya begini kawan-kawan, semua kitab yang disebutkan oleh Habib Hanif dan teman-temannya di dalam membantah riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu semuanya bermuara hanya kepada kitab-kitab abad ke-8, abad ke-8 dan abad ke-9 dan seterusnya, ya. Jadi Tarikh Al-Jundi yang nama kitabnya adalah As-Suluk fi Tabaqatil Muluk, itu abad ke-8. Kemudian Burqatul Musiqah, seperti yang sudah saya bahas kemarin tuh, bahwasanya asumsi daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran antara Ubaid yang menjadi leluhur beliau dengan Abdullah yang beliau temukan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Muluk Al-Jundi, itu adalah orang yang sama. Ubaid dan Abdullah itu orang yang sama. Itu asumsi daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Burqatul Musiqah. Itu sudah kita jelaskan ya pada konten-konten sebelumnya. Pada intinya gitu loh, tidak bisa menjawab apa yang diminta oleh Kiai Imaduddin dalam teori syuhrah wal istifadhah, yaitu termasyhur seluruh silsilah nasabnya, wal istifadhah, dan menyeluruh sepanjang zaman. Termasyhur setiap silsilah, nama-nama silsilah nasabnya, dan menyeluruh sepanjang zaman, dari mulai zamannya Ubaidillah sampai sekarang. Ternyata maqtu'ur riwayah, terputus riwayatnya gitu loh. Nama Abdullah, kemudian Ubaid, kemudian akhirnya berubah menjadi Ubaidillah, itu keluar pertama kali abad ke-7, abad ke-8, ke-9, kemudian abad ke-10 dan 11, 12. Sehingga ini tidak bisa dikatakan
istifadhah karena tidak menyeluruh sepanjang zaman gitu loh. Ada yang terputus antara zaman-zaman itu, yaitu kurang lebih 550 tahun. Nah, kira-kira demikian teman-teman gitu ya. Artinya sampai detik ini belum ada yang bisa membantah riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dari kalangan Rabithah Alawiyin, pihak para habaib. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sangat jelas ya bagaimana ulasan ya ini dalam memahami ya pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang mereka rujuk. Dan tentu kita bisa melihat siapa di antara mereka yang memiliki argumentasi yang rasional, yang betul-betul lebih mendekati kepada kebenaran. Ya, nampak sekali bahwa memang argumentasi yang dibangun oleh Habib Hanif ini lemah ketika dibandingkan dengan ya analisa ya kitab yang disampaikan tadi maupun oleh Kiai Nur Ihya ya. Padahal kitabnya sama. Nah, artinya apa? Bahwa memang ya argumen-argumen yang dibangun oleh Habib Hanif ini ya masih perlu lagi ditingkatkan, khususnya pada rujukan kitab yang lain. Karena kalau yang tadi ini jelas bahwa itu sebenarnya pemaknaannya yang dia bangun itu belum ada kata sepakat, karena itu masih dikomentari oleh pihak-pihak yang lain. Kita berharap bahwa selanjutnya ini akan banyak lagi referensi yang bisa ya memberi pencerahan kepada kita semua, dan ini betul-betul bisa memberi ya titik akhir ya atau kesepakatan akhir ya, sehingga kita tidak lagi bertanya-tanya terus terkait dengan ya nasab Ba'alawi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.